Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para guru, para orang tua kami, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan tersebut tidak menjadikan kita lalai, dan tentunya mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqomah dalam iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hak seorang muslim adalah menghadiri undangan ketika dia diundang. Wajib hukumnya seorang muslim menghadiri undangan dalam arti undangan walimatul urush, undangan pernikahan. Ketika berbicara undangan yang lainnya, para ulama menjelaskan hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, kewajiban menghadiri undangan tersebut akan gugur kewajibannya ketika orang yang mengundang membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, tidak pernah membedakan makhluknya, tidak pernah membedakan hambanya disebabkan karena faktor kekayaan dan kemiskinan. Yang Allah bedakan adalah nilai ketakwaan seseorang kepadanya. Maka seorang hamba Allah, saudara kita, ketika mereka mengundang membedakan antara yang kaya dengan miskin, kewajiban menghadirinya menjadi gugur. Yang kedua, kewajiban menghadiri undangan itu gugur andaikan dalam acara tersebut terdapat kemungkaran dan kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasanya Allah memuliakan orang-orang yang beriman. Begitu luar biasanya Allah memuliakan orang-orang yang beragama Islam. Pada asalnya menghadiri undangan adalah wajib, akan tetapi tatkala ada kemungkaran di dalamnya, kewajiban menjadi gugur. Bahkan para ulama mengatakan haram hukumnya ketika ada kemungkaran dan kemaksiatan di dalamnya. Ini sungguh sangat luar biasa. Kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan tentunya juga sebagai seorang mukmin, tidak cukup diri kita menjaga diri dari perkara yang diharamkan Allah. Tidak cukup diri kita menjaga segala sesuatu dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti juga kita pikirkan bahwa apa yang kita lakukan tidak menjadikan orang lain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengadakan acara, misalkan ketika kita buat di sana ada kemaksiatan, maka ini adalah perkara
seakan-akan membuka celah bagi saudara kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, setiap perkara yang apa kita lakukan menjadikan orang maksiat, itu pun juga menjadikan kita orang yang berdosa kepada Allah. Maka alangkah ruginya andaikan kita mengadakan walimatul urus yang jelas-jelas hukumnya adalah sunat, pahala kita membuatnya. Alangkah ruginya tatkala ada kemaksiatan yang kita buat, semakin ramai orang yang datang menikmati kemaksiatan tersebut, semakin besar pula dosa yang kita dapatkan. Ini sangat perlu kita pertimbangkan dan kita hitungkan. Mengadakan walimatul urus pahalanya luar biasa, sunat hukumnya. Kita undang orang lain, akan tetapi ketika ada kemungkaran, bukan pahala yang kita dapat, malah dosa yang kita dapatkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang minta kepada para ulama, para kiai, para ustaz, tolong doakan besok acara walimah di rumah saya. Ketika acara dilaksanakan, doalah ustaz kiainya, misalkan, ya Allah, jadikan rumah tangganya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Ketika engkau berikan mereka keturunan, berikanlah keturunan yang soleh-solehah, ya Allah. Setelah selesai berdoa, maksiat pula dibuat. Malaikat bingung. Ini kata malaikat, mau dikasih pahala mau dikasih dosa? Kasih pahala tapi ada maksiat, kasih dosa tapi juga ada nilai pahalanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu campur adukan, jangan kamu campur adukan perkara yang hak, perkara yang benar dengan perkara kebatilan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika jelas bagi kita mana yang hak, mana yang batil, pisahkan hak dengan kebatilan, jangan dicampur adukan. Kenapa kita melakukan yang hak? Kenapa kita melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tujuannya dengan harapan apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah. Maka alangkah ruginya tatkala mengharapkan ridha dari Allah, ada kemaksiatan yang kita buat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saya menghargai kita, kita menghargai saudara kita, jangan pernah ada kemaksiatan di dalamnya. Tidak ada bahasa kan menghibur tamu itu kan besar pahalanya. Menghibur tamu bukan dengan kemaksiatan. Menghibur tamu bukan dengan cara membuka celah bagi orang untuk berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang diundang oleh orang lain misalkan, lantas kemudian di sana ada kemaksiatan, kita duduk di sampingnya orang itu, masa boleh terus saja maksiat. Kira-kira perasaan kita bagaimana, Pak? Pak? Halo? Perasaan kita tambah nyaman atau gelisah? Kita datang menghadiri undangan, anak muda maksiat di samping kita, selamba buat maksiat, gimana perasaan kita? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saya pernah terjadi ketika menghadiri suatu acara, ya Allah ya Rabbi, hadir di sana, sudahlah penyanyinya bergoyang, lah pula yang hadir juga bergoyang. Ini kan serba salah kita, tak ditengok mubazir, ditengok dosa, mau balik langsung buat lapar, kan serba salah jadinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, adanya kemaksiatan di sana tidak saja menggugurkan kewajiban, bahkan bisa menjadi haram ketika kita hadiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, perkara yang menggugurkan kewajiban, andaikan terjadi perasaan dalam diri kita was-was terhadap halal dan haramnya makanan yang disuguhkan.
Ini juga perlu kita pahami. Ketika berbicara masalah ikramul muslimin, ketika berbicara masalah menghormati orang yang seakidah dengan kita, bahkan dari sisi makanan juga diperhatikan. Kan luar biasa itu. Begitu luar biasanya Allah memuliakan kita, hamba-hambanya yang bersaudara. Pokoknya jangan cuma kamu yang mikir halal dan haram, saudara kamu pun yang kamu undang perlu kamu pikirkan halal dan haramnya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga seseorang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dalam tubuhnya terdapat makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghidangkan makanan yang halal, ini adalah bahagian cara kita cinta kepada saudara kita, agar saudara kita tidak saja dunia dapat bahagia, di akhirat pun juga meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, tak usah kamu ikuti tipu daya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Bayangkan Pak, ketika kita membuat acara, perlu kita pertimbangkan, sudahkah harta yang kita dapatkan untuk acara ini halal? Kenapa? Jangan sampai apa yang kita suguhkan kepada orang lain ada terdapat harta-harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Ini kan luar biasa Pak. Maka alangkah anehnya, alangkah mirisnya ketika ada seorang muslim menghina saudaranya. Alangkah naifnya, alangkah kelirunya ketika kita seakidah kok saling hina menghina. Jangankan dari sisi maksiat, dari sisi makanan saja diatur oleh Allah. Undangan orang yang kamu ragu terhadap kehalalannya, gugur kewajibanmu. Walaupun yang mengundang adalah saudaramu, walaupun yang mengundang adalah tetanggamu, kalau memang tidak menimbulkan fitnah, kalau kamu ragu terhadap halal dan haramnya, kewajiban menghadirinya akan menjadi gugur dikarenakan karena keraguan akan kehalalan makanan tersebut. Ini luar biasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, contoh misalkan kita dapat kabar, ini kan menjadikan keraguan. Kita dapat kabar bahwa harta yang digunakan, ini mohon maaf, misalkan harta yang digunakan adalah dari hasil rampokan, dari hasil penjudian, dari hasil korupsi. Uang korupsi digunakan untuk acara, uang hasil rampok digunakan untuk acara, uang judi digunakan untuk acara, uang maksiat yang jelas keharamannya digunakan untuk acara. Kita dapat kabar demikian menjadikan kita ragu, maka keraguan-raguannya menjadikan gugur kewajiban menghadirinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahagian daripada tidak saja menggugurkan kewajiban, ini bahagian daripada menghormati, memuliakan saudara-saudara kita. Yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menghadiri undangan akan gugur ketika dikhawatirkan kehadiran kita menimbulkan kemudaratan. Misalkan kalau kita hadir di sana nanti akan terjadi sesuatu hal yang gaduh. Kehadiran kita bisa menimbulkan kerusuhan, kehadiran kita bisa menimbulkan kemudaratan. Sebagaimana kaidah usul fikihnya menjelaskan, darul mafasid, menghindari sesuatu hal kerusakan kemudaratan itu muqaddamun ala jalbil masalih, lebih didahulukan, lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatannya. Andaikan kemaslahatannya sangat kecil tapi kemudaratannya jauh lebih besar,
maka tidak menghadiri lebih baik ketimbang kita menghadirinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting jangan dibuat-buat. Aku nanti kalau aku datang, entah jangan-jangan bukan dibuat-buat. Ketika kita malas menghadiri, buatlah suatu alasan. Nah, nanti gini tidak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sesuatu hal yang jelas kita yakini akan terjadi kemudaratan, maka menghadirinya tidak menjadi wajib. Meninggalkan kemudaratan, mencegah suatu hal kerusakan lebih diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatannya yang kecil. Maka ketika ada undangan tersebut khawatir terjadi kemudaratan, maka ini bisa menggugurkan kewajiban. Itu yang keempat. Yang kelima, andaikan kehadiran kita tersebut, kita diundang tersebut dalam rangka membantu dalam kemaksiatan. Kita diundang, Pak, nanti Bapak ramaikan acara kita ya Pak ya. Ya, kita joget-jogetan sama-sama misal. Kalau Bapak tak ada kan tak rame, Bapak kan paham masalah-masalah yang macam itu. Yang demikian menggugurkan kewajiban. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan, dalam ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam kemungkaran dan pelanggaran. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau orang mengundang kita tujuannya diantaranya membantu kemaksiatan, maka gugur kewajiban kita menghadirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup 3 hal ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ambil dari awal. Pertama, menghadiri undangan wajib, akan tetapi akan gugur kewajibannya. Pertama, andaikan yang mengundang membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kedua, kewajiban menghadirinya akan gugur ketika ada kemaksiatan dan kemungkaran di dalamnya. Ketiga, kewajiban akan gugur menghadirinya ketika kita ragu makanan yang disuguhkan itu benar-benar sudah halal. Keraguan-raguan terhadap makanan yang disuguhkan akan menggugurkan kewajiban. Yang keempat, menghadiri undangan akan gugur kewajibannya tatkala terjadi kemudaratan dengan kehadiran kita. Yang kelima, gugur kewajiban menghadiri undangan andaikan kehadiran kita bahagian daripada membantu kemaksiatan. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang kita sampaikan. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan tentang ayam. Jadi ayam itu datang ke rumah, ya. Setelah datang ke rumah, dia tuh udah kelamaan di rumah gitu. Setelah itu saya menanyakan, ya bagaimana ayam ini? Jadi nanya ke jiran. Jadi semua jiran nggak ada yang ngaku ayam itu. Setelah itu saya menanyakan pada orang, oh enggak apa-apa kata dia, makanlah kata dia. Jadi ada yang pendapat mengatakan kata dia, ayam itu dijual kata dia. Dia jual, setelah dijual kata dia, berapa pasaran, setelah itu uang itu disedekahkan pada masjid dengan orang yang punya. Kita tahu lah ya siapa orang, dia tahu kan siapa orangnya, kita dengan itu itu bagaimana solusinya. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kambing, ayam datang ke rumah tak balik-balik, suka pula di rumah kita, main-main 2-3 hari tak juga balik.
Memang namanya binatang tak tahu rubah mungkin agaknya dia. Lantas 2-3 minggu tak juga balik. Ini ayam ini dibiarkan sayang, tak dibiarkan pun juga nampak lain. Bolehkah kita ambil manfaatnya? Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita tentu adalah mengumumkan, mencari siapa yang punya. Itu yang pertama. Bolehkah kita mengambil manfaat? Tentu jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan hak kita, bukan punya kita. Lantas kemudian, andaikan misalkan kita jual, dan harta hasil penjualan itu kita serahkan ke masjid dengan niat supaya harta itu, uang hasil jual yang dijual itu sampai kepada yang punya. Ini adalah solusi terakhir apabila memang sudah benar-benar tidak bertemu lagi dengan yang punya. Tidak apa-apa. Cuma andaikan memang sudah tak ketemu lagi siapa yang punya, dibiarkan takut mati. Tak dibiarkan, misalkan kita pelihara, itu bukan punya kita. Andaikan sudah kita cari siapa yang punya, tak juga tahu siapa yang punya. Padahal ayam itu bisa merugikan orang lain misalkan. Nah, lantas kemudian kita jual. Akan tetapi yang perlu kita pahami, kalau orangnya datang mencari, lebih utamanya adalah kita jelaskan. Kalau bisa kita kembalikan itu lebih baik. Pak, mohon maaf, kemarin sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan ayam itu masih di rumah saya. Kalau saya biarkan ayam ini, kasihan, dia makhluk Allah misalkan. Kalau saya manfaatkan, ini jelas bukan hak saya, supaya tidak menimbulkan kemudaratan. Karena ayam ini Pak, memang sering dia bagi-bagi rezeki ke rumah-rumah orang, kotorannya bagi-bagi ke rumah orang. Nah, ini kan berbahaya ini Pak. Kalau saya biarkan ayam ini seperti ini Pak, khawatir orang mikir ayam saya, nanti orang ngamuk ke saya Pak. Jadi ayam itu sudah saya jual. Uangnya kemana? Uangnya saya serahkan ke masjid. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika perkara itu sudah kita lakukan, insya Allah kita bukan pada posisi yang salah. Akan tetapi ketika itu kita lakukan, sampaikan kepada pengurus masjid, jadikan sebagai saksi ketika ada orang itu datang, kita bisa menjelaskannya. Itu yang paling penting Pak. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kaedah yang tadi, ketika kita ada sesuatu hal kemudaratan, mencegah kemudaratan, mencegah kerusakan, lebih diutamakan ketimbang mengambil maslahatnya. Kasihan ayam ini kan, tadi yang menjaga, bagus saya yang menjaga. Padahal kemudaratan di sana misalkan sangat besar, lebih baik mencegah kemudaratan daripada mengambil kemaslahatannya. Cara yang demikian insya Allah tidak salah. Akan tetapi pentingnya kita menyelesaikan nanti secara baik. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, persiapan pesta gitu ya. Ini mudah-mudahan tidak di tempat kita. Amin insyaallah. Malam persiapan untuk pestanya besok itu kan perlu dijaga, perlengkapannya, makanan apa segala. Nah, tuan rumah menyuguhkan si penjaga ini dengan minuman-minuman keras dan menyediakan untuk berjaga malam, mereka malah berjudi gitu. Nah, itu gimana tuanunya Ustaz? Ya. Pestanya itu apakah perlu kita hadiri atau tidak? Terima kasih. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Saya juga pernah mendengar ada satu daerah orang tak mau bekerja kalau tak disiapkan minuman. Nauzubillah. Ini astagfirullah, sungguh perkara yang tidak alangkah menyedihkan ketika kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
Yang seharusnya kita menghargai saudara kita muslim, Pak. Yang seharusnya kita diperintahkan untuk saling nasihat menasihati, Pak. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Allahu Akbar. Alangkah sangat menyedihkan andaikan kita pula yang memfasilitasi kemaksiatan. Ya Allah ya Rahman, tak bisa kita bayangkan. Kita belum tentu mulia di hadapan Allah. Ketika kita buka celah untuk maksiat kepada orang lain, bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah? Anak kita yang menikah dengan harapan pernikahannya mendapatkan ridha dari Allah, dengan harapan pernikahannya mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah, tapi kita buat kemaksiatan bagi orang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemaksiatan seperti demikian bukan cuma menggugurkan kewajiban, bukan cuma menggugurkan kewajiban, bahkan haram bagi kita menghadirinya. Coba bayangkan, bagaimana kita katakan dia sayang kepada kita kalau dia membuka celah maksiat untuk kita. Jangankan orang yang judi, jangankan orang yang minum, yang menyiapkan saja haram hukumnya. Ketika berbicara masalah minuman misalkan, yang membelikan haram, yang menuangkan haram, yang menghidangkan haram, yang menyajikan haram, yang membuatnya haram, apalagi yang meminum. Sampai kata Rasulullah, ijtanibul khamar fa innal khamar ummul khaba'ith. Tinggalkanlah minuman keras khamar, karena khamar itu adalah induknya kemaksiatan. Bayangkan itu, Pak. Khamar adalah induknya kemaksiatan. Apa itu khamar? Khamar adalah sesuatu hal yang memabukkan. Maka apapun yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan. Nah, jadi apapun namanya, apapun jenisnya, kalau itu adalah perkara yang memabukkan, dia tergolong khamar. Kullu muskirin khamrun. Segala sesuatu yang memabukkan disebut dengan khamr. Wa kullu khamrun, maka setiap khamar adalah haramun haram. Bayangkan, Pak. Maka kita tidak usah menghadiri yang demikian, Pak. Tetapi kan kalau kita tidak hadir, ada kemudaratan yang jauh lebih besar. Nah, ini lain cerita. Sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, 3 hal. Cegah dengan kekuatan, kekuasaan, cegah dengan ucapan, yang terakhir benci dengan hati kita. Tidak ikut-ikutan menyiapkan. Kita tak suka dengan maksiat itu, tapi kita siapkan juga membantunya. Apa? Nanti gini, itu mejanya siapkanlah agak beberapa biji. Saya memang tak suka judi, tak boleh, Pak. Tapi kan kalau memang Bapak nak nyiapkan, nanti ambil kursi meja di rumah saya, itu sama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kemudaratan dengan ketidakhadiran bisa menimbulkan perpecahan yang luar biasa, maka kita menghadiri mendapatkan rukhsah, akan tetapi bencilah kemaksiatan itu dengan hati kita, tidak mendukung kemaksiatan. Di dalam Al-Quran banyak contoh-contoh ayat Al-Quran yang mengambil yang mencegah kemudaratan dengan meninggalkan kemaslahatan. Contoh, hukum akan berubah ketika dengan kondisi tertentu. Bulan haram tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh. Orang-orang kafir ada yang dibunuh oleh orang muslim. Lantas orang kafir memprotes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, pengikutmu telah membunuh kaum kami. Padahal ini adalah bulan yang haram, bulan yang dimuliakan." Turun ayat Al-Quran. Ketika membunuh tersebut adalah perkara yang memang sebenarnya lebih baik ketimbang tak membunuh, itu tidak apa-apa. Karena memang
Orang-orang kafir ketika itu mentang-mentang membunuh tidak dibolehkan pada bulan haram, mereka mencegah, menghalangi orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi kemudaratannya apa? Kemudaratannya menjadikan orang muslim pertama tak bisa beribadah, bahkan mereka dicaci maki, dihina dan disiksa. Maka cegah kemudaratan yang lebih besar itu dengan meninggalkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang mana? Kemaslahatannya tadi adalah tidak boleh membunuh. Kemudaratannya ternyata lebih besar, maka cegah kemudaratan dengan ambil kemudaratannya itu lebih diutamakan ketimbang mengambil maslahat. Maka selagi memang kehadiran kita bukan perkara yang memudaratkan, maka haram bagi kita menghadiri kemaksiatan tersebut. Perlu kita sebagai orang yang membuat acara jangan sampai, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan hari ini yang dikhawatirkan diikuti oleh generasi. Ketika yang kita buat hari ini diikuti oleh generasi, maka kita akan mendapatkan dosa jariyah. Rasulullah pernah bersabda, ketika ada seorang muslim dibunuh dengan cara zalim, kata Rasulullah, anak Nabi Adam bernama Qabil akan mendapatkan dosa karena dialah manusia pertama yang melakukan pembunuhan. Maka apa yang kita lakukan ketika diikuti oleh generasi kita, yang diikutinya adalah perkara yang tidak baik, kita yang membuat pertama akan terus mengalir dosa kita. Kita buat hari ini, orang ikut-ikutan. Kemarin Bapak si Anu itu dia siapkan minuman, rame orang yang datang. Kemudian dia siapkan judi, banyak yang jaga memang. Wah, kita buat juga lah. Nah, dibuat, kita yang pertama membuat, dosa jariyah yang kita dapatkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Iya. Itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berhubungan dengan kaum muslimin tadi, Ustaz. Yang Ustaz sampaikan bahwa kita menghadiri undangan walimah itu wajib saja. Tapi kalau terjadi ada maksiat, kita gugur ya. Masalahnya sekarang Ustaz, yang menjadi tradisi budaya, setiap walimah itu pasti ada hiburan. Sekarang bagaimana kita menyikapi yang ngundang itu adalah teman dekat kita, apakah itu saudara dekat? Kalau kita agak datang kan tidak enak Ustaz. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Apakah kita hadir langsung ucapan selamat pulang, atau pakai telepon saja gitu supaya kita tidak bisa hadir, atau ada alasan lain? Bagaimana menyikapi yang bijaksana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Pertama, saya hendak mengutip pendapat para guru-guru kita. Di antaranya misalkan Buya Yahya, kalau beliau dengan tegas sudah tak usah dihadiri, supaya dia sadar itu tak boleh sehingga orang mikir nak berbuat lagi. Itu kata beliau. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pertama yang kita pikirkan adalah kemudaratan. Kalau misalkan menimbulkan perpecahan dan segala macamnya, memang ketika kita juga mau menghadiri, cukup sekedar datang, kita ucapkan selamat misalkan atau doa, kemudian kita pulang. Itu lebih utama. Pertama, menghilangkan kemudaratannya. Yang kedua, tetap melakukan menghadiri undangan. Jadi dua-duanya dapat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik lagi andaikan kita kasih solusi, Pak, Bapak kalau mau hiburan, sebaiknya buatlah hiburan yang tidak maksiat. Undang mak-mak, ibu-ibu. Pernikahan itu kan main rebana, tidak apa-apa pakai rebana. Ya. Bila Israel datang memanggil misalkan, tidak apa-apa. Itu kan tidak maksiat. Yang penting mak-maknya salawatnya jangan main goyang-goyang. Duduk rapi,
main rebana bila Israel datang memanggil jasad terkubur. Hati-hati pengantin juga sama. Kalau Israel datang memanggil, cepat-cepat ingat Allah, jangan bahagia berdua, banyak-banyak zikir jadi pelaminan, tidak apa-apa. Jadi Pak, kalau solusi saya sebaiknya rubahlah hiburan tersebut dengan yang tidak bertentangan. Nah, itu yang pertama. Itu solusi yang kita berikan kepada saudara kita yang juga pengen hiburan. Sangatlah tidak pas ketika mengatakan itu menghibur tamu, sangatlah tidak pas itu bahagian daripada menjadikan kita tenang dan senang. Nah, sering kan lagu tuh kan, ayo goyang apa itu, biar hati senang, itu salah. Ketenangan dan kesenangan sesungguhnya adalah terletak pada hati. Hati yang bagaimana? Hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hadiri, kita ingatkan, Pak, kalau bisa itu biduannya suruh berbusana muslimah, suruh pakai jilbab. Mohon maaf, saya tidak bisa berlama-lama karena memang saya ada keperluan yang jauh lebih penting. Jadi saya sudah hadir tempat Bapak sekarang, Bapak teman saya, cuma kalau saya usulkan sebaiknya para biduan tersebut suruh berbusana muslimah, jangan bergoyang-goyang. Bawalah lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan yang melalaikan. Nah, itu dia. Banyak lagu-lagu yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Ya, bukan maksiat, itu diantaranya bila Israel misalkan, apalagi indung-indung apa namanya itu, ingatkan ibu suruh sholat apa suruh sembahyang, jadilah anak yang tersayang. Nah, itu kan sekarang kan mak-mak dah tak mau lagi bawa yang macam itu. Itulah kadang-kadang yang goyang dompet, alamat palsu, Allahu Akbar. Gitu Pak ya. Nah, jadi kita ingatkan itu lebih baik. Mudah-mudahan bahagian cara kita adalah agar kita semuanya ingat kepada Allah, tidak lalai, sebagai bentuk kita cinta kepada teman-teman kita, sebagai bentuk kita cinta kepada saudara-saudara kita. Kita cinta bukan dengan membiarkan, tapi kita cinta dengan mengingatkan agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Ada? Kalau tak ada, alhamdulillah. Sian makanan di luar dah dingin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, demikian mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan. Kesimpulan dari beberapa hal yang kita sampaikan pada pertemuan ini adalah segala keseluruhannya adalah cara kita menghormati saudara-saudara kita. Buktikan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita dengan mengingatkan agar mereka tetap ingat kepada Allah, menjaga mereka agar tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.